Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal bahwa agresi AS terhadap Iran akan segera berakhir. Dalam pernyataannya di Florida, Trump mengklaim operasi militer berjalan lebih cepat dari jadwal di tengah tekanan global dan juga fluktuasi harga minyak dunia. Dalam sebuah konferensi pers, Trump menyatakan bahwa pihaknya telah menyerang 5.000 target di Iran. Serangan itu diklaim telah melumpuhkan kemampuan rudal Iran. Padahal hingga saat ini Iran masih meluncurkan rudal-rudal unggulannya ke target militer AS Zionis. Meski mengklaim telah menenggelamkan lebih dari 50 kapal Iran, Trump menegaskan tidak akan berhenti menyerang Iran hingga keinginannya tercapai. Pihak Gedung Putih kini mulai terbuka untuk mengakhiri agresi ke Iran walaupun ancaman serangan terhadap fasilitas vital seperti produksi listrik masih tetap terbuka jika Iran tidak segera menyerah. The result will be lower oil prices, oil and gas prices for American families. We've done that. We've done it. We brought it very low. This was just an excursion into something that had to be done. We're getting very close to finishing that too. In the meantime, during this brief disruption, the United States is offering political risk insurance to any tankers operating in the Gulf. So we're putting up risk insurance. We'll perhaps go alongside of them for protection. We don't think it'll be necessary if it is. And if they do anything, the price will be incalculable. Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya Ibrahim Zulfagari menyampaikan bahwa sejumlah upaya perlawanan yang dilakukan Iran di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Ia menegaskan bahwa perlawanan akan terus berlanjut hingga kebenaran mengalahkan kebohongan. استان‌های لرستان و قم ساقط شدند. نبرد با جنایتکاران آمریکا و رژیم کودککش صهیونیستی تا پیروزی نهایی جبهه حق علیه باطل ادامه دارد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا به زانو درآوردن دشمن کودککش و شیطانی به جهاد مقدس خود با پشتیبانی مردم ولایتمدار ادامه خواهند داد. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal bahwa agresi AS terhadap Iran akan segera berakhir dan mengklaim operasi militer berjalan lebih cepat dari jadwal. Sementara itu Iran menegaskan bahwa Amerika Serikat dan Zionis Israel yang telah membunuh pemimpin tertinggi mereka harus membayar harganya. Di mana Iran menegaskan penghentian perlawanan berada di tangan mereka. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung bersama kami analis atau pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Bung Faisal, selamat sore. Selamat sore Mbak, apa kabar? Ya. Alhamdulillah baik, Bung Faisal, ini ada dua pernyataan yang kontradiktif antara klaim Trump yang akan segera menghentikan agresinya, tapi di satu sisi Iran juga mengklaim bahwa berhenti atau tidak itu di tangan mereka. Menurut Anda ini maknanya apa dan siapa yang memang harus dipegang klaim ini? Ya, ini menunjukkan bahwa ketika Amerika bersama Israel di awal perang tanggal 28 Februari sangat antusias, sangat girang ketika mereka berhasil membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ternyata belum sampai 2 minggu perang ini berlangsung, Trump dan Netanyahu seolah sudah menelan pil pahit. Ternyata bahkan New York Times hari ini, kalau tidak salah hari ini, sudah menyatakan bahwa Iran sebenarnya sudah pantas menyatakan kemenangan karena mereka berhasil melumpuhkan pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, terutama di negara-negara Arab Teluk. Kemudian juga berhasil memaksa semua warga Amerika atau Israel untuk segera keluar dari Timur Tengah dan juga mengosongkan kedutaan-kedutaan besar Amerika maupun terutama Amerika di Timur Tengah. Saya kira ini merupakan tanda-tanda bahwa Trump menyadari dia sudah salah perhitungan ketika melancarkan perang dengan Iran. Karena Iran ini sangat berbeda dengan negara muslim lainnya. Iran adalah negara yang berani membela kebenaran. Ketika negara yang diserang, mereka berani melawan. Walaupun mereka sadar tidak sebanding antara kekuatan militer Amerika dengan Iran. Nah, Bung Faisal, seandainya memang benar demikian, artinya AS dan Zionis ini sudah melemah begitu, apakah Iran memang akan benar-benar akan terus mewujudkan serangan-serangan balasan sampai mungkin Iran merasa bahwa ini akan cukup atau bagaimana menurut Anda? Apa yang akan menjadi target utama Iran ini akan selesai atau tidak menurut Anda?
Ya, ini memang tergantung dari pemimpin baru, pemimpin tertinggi Iran yang baru yaitu Mujtaba Khamenei, sejauh mana batas yang ia inginkan. Apakah membalas agresi Amerika dengan Israel sekaligus juga membalas kematian ayah dan keluarganya, di situ ibunya tewas, istrinya tewas, kemudian satu putranya juga tewas. Ini memang sangat bergantung pada sejauh mana Mujtaba Khamenei akan menetapkan batas atau standar untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap Amerika maupun Israel. Tapi laporan Al-Mayadin, surat kabar Libanon mengutip berbagai sumber, itu menyebutkan Iran setuju untuk menghentikan perang. Ini baru laporan berdasarkan sumber. Belum ada konfirmasi dari Iran maupun Amerika maupun Israel dengan 3 syarat. Pertama, Amerika harus menjamin ada jaminan Amerika maupun Israel tidak akan menyerang Iran di masa depan. Yang kedua, mereka meminta kompensasi atas kerusakan dan mungkin sekaligus juga mungkin kompensasi terhadap para korban yang jatuh di Iran. Karena yang menyerang duluan adalah Amerika bersama Israel. Ketiga, mereka meminta jaminan hak mereka untuk memproduksi bahan bakar untuk reaktor nuklir mereka itu sendiri. Nah, menurut Anda? Yang jelas Iran sudah... Ya. Walaupun mungkin kita belum bisa mengklarifikasi ya, belum ada pernyataan resmi terkait hal itu. Seandainya memang itu memang diberikan Iran sebagai syarat untuk penghentian perang atau serangan, apakah dengan karakter pemimpin Amerika seperti Donald Trump atau Netanyahu akan memenuhi hal tersebut? Nah, saya kira itu memang sulit karena memang propaganda negatif terhadap Iran sudah dilakukan oleh berbagai Perdana Menteri Israel maupun berbagai Presiden Amerika Serikat. Karena memang Iran, sedari berdiri Republik Islam Iran, sudah menyatakan anti-Zionis, ya sekaligus juga menjadi musuh dari Amerika. Dan Iran sendiri juga kepercayaan Iran kemungkinan besar terhadap Amerika maupun Israel sudah runtuh. Apalagi serangan ini berlangsung ketika perundingan program nuklir Iran sedang terjadi. Kemudian juga Direktur IAEA Rafael Grossi sudah menyatakan tidak ada satupun bukti yang menyatakan Iran ingin atau sedang mengembangkan senjata nuklir. Jadi saya kira Iran akan menetapkan batas standar baru bagaimana perang ini akan berakhir, itu baru dari salah satu laporan Mayadin. Mungkin juga ada standar lain yang akan diterapkan Iran untuk memastikan bahwa Amerika maupun Israel akhirnya secara simbolik mengakui kekalahan mereka karena mereka tidak mampu menumbangkan rezim mullah seperti cita-cita atau tujuan perang Trump maupun Netanyahu yang pertama. Yang kedua, bahkan mereka tidak mampu melemahkan kekuatan Iran. Klaim Trump bahwa semua rudal, fasilitas pabrik rudal, terus peluncur rudal sudah berhasil dihancurkan, tapi kenyataannya sampai sekarang Iran mampu melancarkan serangan baik peluru kendali balistik hipersoniknya maupun pesawat nirawak kamikaze-nya Shahed 136 baik ke semua pangkalan militer Amerika di Timur Tengah ataupun ke Israel. Nah, Bung Faisal, selama ini kan kita masih melihat ya pertarungan tempur ini kan di udara dengan rudal, dengan senjata balistik dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kekuatan senjata atau alutsista darat sendiri antara kedua belah pihak AS, Zionis dan Iran sendiri, mana yang lebih kuat dan sejauh mana kekuatan ini akan bisa bertarung begitu? Seandainya memang ini akan benar-benar berlanjut ke depan. Ya, memang secara data memang jauh kekuatan sistem pertahanan udara Iran dengan Amerika maupun Israel. Tapi beberapa laporan dari Iran menyebutkan mereka berhasil menembak jatuh beberapa drone Hermes-nya Israel maupun MQ-9-nya Amerika. Yang menjadi senjata efektif Iran saat ini adalah ya drone kamikaze-nya Shahed 136 maupun peluru kendali balistik hipersonik, terutama Khaybar Shehan, kemudian juga ada Khorramshahr dan juga ada Sijil. Ini 3 peluru kendali balistik yang menjadi sasaran, yang menjadi andalan Iran dalam melancarkan serangan baik terhadap pangkalan militer Amerika maupun 3 kota di Israel, yakni Tel Aviv, kemudian Haifa dan Yerusalem. Baik, Bung Faisal, terima kasih untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Kita akan terus pantau bagaimana situasi eskalasi konflik yang ada di Timur Tengah saat ini. Terima kasih waktunya bersama kami. Salam sehat selalu, Bung Faisal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.